Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatta ala tamassuki bil kitab wa sunnah. Allahumma anlimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman washrah lana sudurana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Selamat datang sahabat semua dalam pertemuan lanjutan kita kajian kitab Umdatus Salik wa Umdatus Nasib karya Imam Ibn Naqib Al-Misri rahimahullahu ta'ala. Kita melanjutkan pembahasan Babul Ghusli. Kita masuk di pasal yang terakhir ya. Ya, siapa yang baca? Iqbal, ada baca di rumah Iqbal? Ada. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi masyaikhihi fid dharain amin. Faslun yusannu ghusl jumu'ati wal idaini wal kusufaini wal istisqa'i wa min ghuslil maiti wal majnuni wal mughma alaihi idza afaqa. Wal majnun itu ada wal majnun atau wali majnun? Wal majnun. Wal majnun gitu. Wal majnun. Kalau Ustaz wali majnun. Ya, bagusnya wali majnun itu karena wal majnun atafnya kemana itu? Wal majnuni wal mughma alaihi idza afaqa. Walil ihrami walidukhulil makkata al musharrafati walil wuqufi bi arafata walit tawafi wassa'i walidukhulil madinata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bil masy'aril harami wa salasatu liramil jamari ayyamit tasyrik. Faslun pasal itu disunahkannya mandi pada hari Jumat, 2 hari raya, 2 salat gerhana, kemudian salat istisqa, kemudian dan dari memandikan mayat, kemudian bagi orang yang gila dan orang yang pingsan atasnya apabila dia telah sadar, kemudian bagi orang yang ihram dan bagi orang yang masuk ke kota Makkah musyarrafah yang mulia dan wukuf di Arafah, kemudian dan bagi orang yang tawaf, bagi orang yang sa'i dan orang yang masuk ke kotanya Rasulullah SAW dan orang yang Masy'aril Haram yang mabit di Muzdalifah. Masy'aril Haram dan 3 lemparan jumrah pada hari tasyrik. Baik. Qala rahimahullah faslun yusannu ghuslu jumu'atin wa idaini wa kusufaini wastisqain wa min ghuslil maiti wa li majnunin wa mughman alaihi idza afaqa wa lil ihrami wa dukhuli makkata al musyarrafati wa lil wuqufi bi arafah. Kalau di nuskah antum tadi setelah itu walit tawafi wassa'i ya. Walit tawafi wassa'i walidukhuli madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bil masy'aril haram. Di nuskah Ustaz itu yang dari walit tawafi itu tidak ada. Walit tawafi tidak ada, wassa'i tidak ada, walidukhuli madinati Rasul itu juga tidak ada. Ini ditanbihkan di footnote-nya di hasyiah. Keterangan ini yang walit tawaf itu dicetak di nuskah yang ada sama antum itu di banyak nuskah yang ada, tetapi tidak ada di makhtutat yang 14 yang dipedomani di kitab ini. Jadi tahqiqan kitab ini berpedoman pada 14 manuskrip
makhlukat, sama sekali tidak ada yang tiga ini. Jadi beliau tidak sebut. Walil wuqufi bi Arafata wa bil masy'aril harami wa thalathatun li ramyil jimari ayyam tashbih. Pasal disunatkan mandi Jumat dan mandi 2 hari raya dan mandi gerhana 2 gerhana dan mandi istisqa minta hujan, dan disunatkan mandi dari memandikan mayat, dan bagi orang gila dan orang pingsan apabila keduanya telah sembuh, dan untuk ihram, dan untuk masuk Makkah yang mulia, dan untuk wukuf di Arafah, dan mandi di Masy'aril Haram, dan mandi 3 hari 3 kali pada 3 hari untuk melempar jamrat, melempar jamrah pada hari-hari tasyrik. Ya. Ya. Nah, ini sebelumnya kita telah bahas bagaimana hukum seputar mandi, hal-hal yang mewajibkan mandi, kemudian tata caranya, kaifiatnya. Sekarang beliau bahas apa saja macam-macam mandi sunat, mandi yang dianjurkan dalam syariat. Yang pertama ada mandi Jumat. Pada hari Jumat ini kita mandi. Ini mandi anjuran dari syariat. Ini mandi sunat, artinya mandi yang ibadah dan dia berpahala. Nah, mandi hari Jumat. Yang dianjurkan mandi hari Jumat itu siapa? Yang mau menghadiri. Ya. Yaitu orang yang mau menghadiri sholat Jumat. Limuridil hudur, orang yang mau menghadiri sholat Jumat. Laki-laki hadir nak Jumat, maka sebelum dia pergi Jumat dianjurkan mandi. Kemudian siapa lagi yang mau pergi Jumat? Perempuan ada enggak pergi Jumat? Perempuan apakah wajib Jumat? Tidak. Tapi bolehkah perempuan sholat Jumat? Boleh. Ada itu di kampungnya sampai sekarang perempuan sholat Jumat ada enggak? Dulu ada, ingat. Nah, pernah lihat enggak? Ustaz di kampung Ustaz dulu di KP Panji itu sebelum gempa tahun berapa itu 2007 berapa? Gempa yang tahun 2006 dan 2007. Itu desainnya masih masjid lama, mirip dengan Masjid Talwa. Pernah semain Masjid Talwa. Itu masjid lama itu, Masjid Talwa itu. Nah, desainnya mirip seperti itu. Jadi ada ruang utama masjid, nanti pintu. Setelah pintu ini tidak langsung keluar, tapi ada ruangan lagi, baru nanti pintu lagi, baru keluar. Dan biasanya ada tangga dulu gitu. Kita bayangkan ada ruangan di belakang. Nah, dulu saya masih kecil itu banyak ibu-ibu, nenek-nenek itu amai-amai itu kalau sholat Jumat itu mereka dibuatkan saf khusus di sana di ruangan yang di belakang. Jadi mereka ikut sholat Jumat, yang laki-laki di ruangan utama. Bolehkah seperti itu? Boleh. Nah, itu boleh. Dan kalau ada perempuan yang ingin hadir Jumat, maka disunatkan dia mandi Jumat. Disunatkan dia mandi Jumat. Lalu bagaimana orang yang tidak akan pergi sholat Jumat? Maka tidak ada anjuran mandi. Tidak ada anjuran mandi. Misalkan ada laki-laki nak Jumat. Siapa laki-laki nak Jumat? Orang sakit atau orang yang musafir akan tidak wajib Jumat. Dan dia tidak mau sholat Jumat, maka tidak ada anjuran mandi. Perempuan yang tidak pergi Jumat, juga tidak ada anjuran mandi. Kemudian mandi berikutnya adalah mandi Id, mandi hari raya. 2 hari raya. Apa ini 2 hari raya? Idul Fitri. Tanggal berapa Idul Fitri? 1 Syawal
dan Idul Adha. Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Kita dianjurkan mandi. Siapa yang dianjurkan mandi untuk hari raya ini? Enggak. Nah, perhatikan ini beda ini untuk hari raya. Semua orang dianjurkan mandi, meskipun tidak akan sholat, tidak ikut sholat. Orang kan biasanya beramai-ramai itu sholat id, mandi nak, ya kan mandi kan? Nah, sudah mandi. Mana yang lebih ramai orang sholat id atau sholat Jumat? Ada orang tidak pernah di Jumat ya, tapi kalau lah rayo tipu aja. Ya balik diajak dia anak-anaknya dia kurang kayu masalah kayu. Ya, yang mau ikut sholat mandi, yang tidak sholat juga mandi. Ya kadang ada ibu-ibu kalau sudah masak masak lontong sih, kita aja lebih kurang rami ke rumah sih. Apa ya lalu sih beres-beres rumah. Ya kebiasaan sebagian orang ya, kalau sudah malam lebaran itu bukannya ibadah, bukannya zikir, bukannya berdoa, masak perayo itu biasa. Masak perayo apa buru membersihkan rumah, bongkar rumah tuh dia aku yang biasa lama risiko enggak pindahkan itu haruslah malam rayo. Pernah dengar enggak apa di Imam Syafi'i itu pernah menyampaikan karena bahwasanya ada 5 malam itu mustajab doa. Salah satunya adalah malam Id. Malam lebaran itu bukan untuk nonton TV, bukan untuk bersenda gurau atau main game atau nonton enggak, tapi zikir dan doa. Ini malam yang sangat mulia. Itu Imam Syafi'i yang bilang, telah sampai kepada kami ada 5 malam yang mustajab doanya. Salah satunya beliau menyebutkan malam Id. Malam Id apa saja itu yang beliau sebutkan? Malam 1 Rajab, malam Rajab. Sekarang tanggal berapa nih? Masih Jumadil Akhir ya? Ya kan? Setelah Jumadil Akhir ini Rajab 2 minggu lagi. Mohon ingat itu. Malam Rajab itu malam mustajab doa. Ya rezeki ya. Sampai nongkrong ada rezeki. Kembangkan sejadah doa. Kemudian malam nisfu Sya'ban. Apa lagi itu? Malam Jumat kalau tidak salah ada juga ya? Malam Jumat. Ustaz lupa, antum cari itu akan ketemu itu. Banyak orang. Jadi apa tadi? Mandi Id ini untuk semua orang. Jadi kalau kita buat perbandingannya nih, Ghuslul Jum'ah dengan Ghuslul Id. Perbedaannya ada 2 nih. Kalau Ghuslul Jum'ah, coba lihat li muridil hudur. Murid ini dari aroda yuridu, di muridi al-hudur. Bagi orang hanya dianjurkan bagi orang yang ingin datang Jumat. Kalau ini likulli ahad. Apa arti likulli ahad? Likulli ahadin, untuk setiap orang, baik dia mau sholat ataupun tidak mau sholat. Bahkan ini meskipun perempuan haid, perempuan haid apakah sholat? Tidak. Memang tidak sholat sama sekali, di rumah pun tidak sholat. Ya kan? Dianjurkan juga bagi perempuan haid untuk mandi Id, mandi di hari lebaran. Karena apa? Ini alasan mandinya beda. Kalau Jumat, alasan mandinya, anjuran mandi itu karena sholatnya. Karena sholat Jumat itu maka dianjurkan kita mandi.
Tapi kalau untuk hari Id, alasan dianjurkan mandi itu bukan karena sholatnya, tapi karena harinya. Nah, gitu. Alasan mandinya itu karena harinya. Itu hari Lebaran, hari besar, hari untuk berhias. Maka semua orang dianjurkan untuk mandi. Kemudian beda yang kedua dari sisi awal waktunya. Nah, mandi Jumat, oke lah. Sebelum kita sholat Jumat kita mandi. Waktu pertamanya kapan masuk untuk mandi Jumat? Kapan seseorang sudah bisa mandi Jumat, niatnya mandi Jumat? Ya. Ba'dal waktu masuknya ba'dal fajri. Fajri ini kapan ya? Azan sholat subuh. Sudah azan sholat subuh, maka masuk waktu mandi Jumat. Kalau kita mandi, niatkan sengaja aku mandi Jumat karena Allah. Ya. Sebelum ini ada orang biasa bangun jam 4 langsung mandi. Jam 4 subuh, jam 4 orang belum azan lagi. Apakah sudah bisa dia niat mandi Jumat? Belum. Meskipun dia sudah mandi, tetap dia masih berlaku anjuran untuk dia mandi nanti sebelum dia pergi Jumat. Kalau hari Id, iya, min nisfil lail. Ini bedanya. Min nisfil lail. Kalau mandi Lebaran masuk waktu pertamanya dari tengah malam. Bahkan sebelum fajar, sebelum subuh sudah bisa kita mandi hari raya. Jam 4 yang bangun jam 4 sama jam 3 sama. Dari pertengahan malam. Jam 1 kira-kira apakah itu pertengahan malam? Acuannya malam ini mulainya dari kapan, berakhirnya sampai kapan? Dari maghrib atau dari isya atau dari jam berapa? Ya. Mulai dari maghrib. Berakhirnya subuh atau terbit matahari? Waktu subuh kan beda kan? Waktu subuh dengan terbit matahari. Jawabannya kalau disebut lail dalam syariat itu dari maghrib, azan maghrib sampai azan subuh. Bukan terbit matahari. Sudah azan subuh itu tidak lagi lail. Itu tidak lagi lail. Kalau sudah azan subuh, kita mau puasa apakah boleh makan? Kan enggak kan? Karena sudah subuh itu sudah siang. Jadi dalam syariat ada dua istilah, ada istilah namanya yaum atau nahar. Ini sama nih. Lawan yaum dengan nahar adalah lail. Yaum atau nahar lawannya adalah lail. Mohon diingat ini. Kalau yaum itu dari kapan masuk waktunya? Dari subuh. Azan subuh. Dari subuh berakhirnya kapan yaum ini atau nahar ini? Maghrib. Sampai maghrib, azan maghrib. Maka lail yang namanya malam atau lail dalam syariat itu dari maghrib sampai nanti azan subuh. Ini acuannya. Itu. Jadi pertengahan malam acuan kita itu azan subuh dengan azan maghrib bagi 2. Acuan kita bukan jam 8 atau jam 5, enggak. Acuan kita itu azan subuh, waktu subuh dengan waktu maghrib bagi 2. Jadi jam 1 itu sudah nisful lail atau belum? Jam 1. Ya bisa jadi kan? Ya coba saja hitung
itu kalau misalkan di negeri-negeri Eropa atau bahkan Mesir, itu negeri-negeri Arab, kadang ada masanya malamnya pendek, ada masanya malamnya panjang. Itu bisa berbeda-beda jamnya nanti pertengahan malam. Tapi kalau di negeri kita itu perbedaannya mungkin sekitar 20 menit. Kadang ada maghrib, waktu maghrib kita kan 6:30 kan, kadang ada jam 6 lewat sedikit. Sekarang kan agak cepat gitu. Akan selisihnya hanya setengah jam ya perbedaan. Tapi kalau di negeri Arab itu atau di Eropa itu bisa jauh. Kami di Mesir itu kalau sudah panjang siangnya, itu bulan puasa itu panjang siangnya, selesai sholat isya itu baru selesai sholat isya itu bisa jam 9 malam, karena siangnya panjang. Baru azan maghrib itu jam 7 pas, baru azan, artinya matahari masih terang langit. Ya. Subuh paling cepat masuk jam 3 lewat 5. Subuh. Isyanya tadi jam setengah 9. Setengah 9 subuhnya nanti jam 3 lewat 5. Banyak orang tuh begadang. Apalagi anak kuliahnya. Nanti psikosnya lah begadangnya kan. Setentanya anak-anak murid saja marah lalu mau senyo meski di kelas tuh. Ya marah lalu di malam. Jam 2 saja. Itu di Nagaria deh. Nah, yang stabil apanya malam siangnya, suka juga begadang kita. Apatah lagi itu. Memang teman-teman Ustaz ada yang tidur malam itu. Ustaz aja yang bagus. Nah, enak. pola hidup sehat. Jadi kalau malam ya waktunya. Yang membuat orang tidak tidur itu biasanya apa? Yang membuat orang tidak tidur itu karena gadget, HP. Karena HP. Awak lah mengantuk tuh lah ngantuk benar, tapi kalau lah ngaca HP, buka YouTube, buka Facebook, buka Instagram, lah debat dulu orang. Ada Jokowi, ijazah Jokowi ya dia tuh palsu ya. Ada komen dulu Oh itu langsung semangat lagi, langsung hilang rasa ngantuk itu. Padahal tubuh itu lelah itu aslinya, tapi karena pengaruh HP. Cobalah antum merasakan yang suka begadang itu. Cobalah mati lampu, baterai HP habis lah. Lalu anda pasti lalu, ya kan? Sebenarnya badan itu ngantuk. Sudah kan? Dan itu tidak sehat. Jangan biasakan begadang. Kalau orang dahulu kan karena listrik belum ada, zaman-zaman talak dahulu, listrik belum ada. Terbayang nggak itu listrik belum ada itu, hanya api saja. Isya itu memang sudah gelap itu. Jalanan ini gelap itu, pasar itu gelap itu. Tidak ada tempat-tempat nongkrong itu, tidak ada gelap. Jadi orang cepat tidur. Bahkan anjurannya itu setelah Isya langsung tidur kalau tidak ada hajat, tidak ada belajar, tidak ada hajat tertentu, langsung tidur. Kalau cepat tidur, maka nanti subuhnya cepat pula bangun, dan itu kualitas tidurnya sangat baik, memang cukup. Nah, jadi jam 3 itu sudah bangun, orang bisa tahajudnya kuat, karena memang dari setelah Isya langsung. Nah, itu masalah sekarang. Kita kalau keluar tengah malam, kita jam 1, ada juga enggak toko yang buka. Nah, tempat-tempat nongkrong itu banyak. Rezeki ya. Ya. Ciri tua tuh. Malam. Malam di Mesir panjang tadi itu cerita saya. Jadi enak. Baik, ini dua perbedaan antara mandi Jumat dengan mandi Id. Kemudian mandi berikutnya mandi gerhana. Nah, mandi gerhana matahari itu terjadi di siang hari, dan gerhana bulan. Kalau ada gerhana matahari, gerhana bulan, dianjurkan kita sholat. Dan sebelum sholat dianjurkan kita mandi. Ingat nih.
Ini mudah lupa ini karena kan jarang fenomena ini terjadi. Jadi kalau ada himbauan nanti terjadi gerhana matahari atau terjadi gerhana bulan, yang kita ingat dianjurkan mandi dulu. Ya. Jangan update status dulu. Mandi enggak ada. Tapi update status yang penting. Mandi. Wastisqa. Mandi juga untuk istisqa ini kalau kita kekeringan, maka ada anjurannya sholat istisqa, sholat minta hujan. Sebelum kita sholat dianjurkan mandi. Ada yang pernah sholat istisqa di sini? Kemarin itu ada himbauan di beberapa tempat ya. Ada himbauan sholat istisqa. Itu nanti akan ada babnya. Sebelum kita berkumpul itu kita mandi. Wa min ghuslil maiti, kemudian mandi dari habis mandi jenazah. Coba lihat memandikan jenazah. Sebelum memandikan jenazah atau setelah memandikan jenazah? Setelah. Setelah memandikan jenazah. Ustaz, awak sebelum memandikan jenazah, Ustaz, mandi itu awak dulu, Ustaz. Ya boleh, silakan mandi, tetapi setelah memandikan baru mandi lagi. Ini yang anjuran sebetulnya. Karena menyentuh jenazah itu terasa lain ke badan kita itu. Menyentuh orang sudah mati itu. Ya, ingat itu kalau kita ikut memandikan jenazah, setelah memandikan jenazah dianjurkan mandi. Ada yang pernah memandikan jenazah sini? Rizky. Sudah Rizky. Dia akan ada babnya nanti ya. Cuma kalau kita belajar agama ini kita tidak tahu saja, nanti ditunjuk-tunjuk saja masyarakat dah. Kok Iqbal kok murid Sakhalil lah. Enak. Mandikan jenazah. Antum ingat saja ini. Memandikan jenazah tidak ada cara yang salah. Jadi jangan merasa tertuntut, biasanya kalau muridku salah enggak mau ada. Tidak ada cara yang salah. Memandikan jenazah sama seperti mandi orang hidup. Ingat rukun yang kemarin. Mandi orang hidup gimana? Mengalirkan air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang penting basah. Ada. Itu wajibnya. Yang penting basah, disiram dari ujung rambut sampai ujung kaki. Asalkan sudah dilakukan ini mandinya sah. Selebihnya adab-adab lagi. Pakai kapur baru, sabun, kemudian nanti wudunya kapan, membersihkan kotorannya, itu adab-adab. Setelah kita mandikan jenazah, kemudian kita mandi. Berikutnya adalah mandi bagi orang gila dan orang pingsan apabila sadar. Orang gila kapan mandinya? Setelah sadar. Pas gila tuh mandi bang? Ya, enggak dihitung. Kenapa? Niatnya enggak ada gitu, karena dia gila. Orang pingsan, apa orang pingsan tuh nyawa mandikan pak? Yang kerjakan pula ya. Tidak bisa, tidak ada niatnya. Orang gila kalau dia sadar disunatkan mandi. Orang pingsan kalau dia sadar disunatkan mandi. Hukumnya apa? Sunat atau wajib? Sunat. Ya nak, ini sunat kan. Ada keadaannya yang mana mereka wajib mandi. Kapan itu? Orang gila, orang pingsan, kalau mereka sadar wajib mandi. Kapan itu? Ketika terjadi selama pingsannya itu atau selama gilanya itu hal yang mewajibkan mandi. Ketika ada asbab mujibat al-ghusli, tatkala ada hal-hal yang mewajibkan mandi.
Misalkan dia gila, kemudian dia ada mimpi basah, ada keluar mani, mungkin enggak? Yang mungkin saja itu natural ya, memang secara tabiat tubuh manusia akan ada saja itu. Meskipun orang gila atau orang pingsan, kadang keluar itu cairan maninya. Kalau sadar nanti wajib mandi. Apa sebab? Dia junub. Perempuan gila mungkin juga enggak haid itu. Ya mungkin juga kan, memang tabiatnya, fisik dia, tubuhnya seperti itu, akan ada haid juga. Nah, kalau dia tahu itu, nah, setelah sadar nanti wajib mandi. Baik. Walil ihram, kemudian mandi ihram. Apa arti ihram ini? Nah, ini yang dari ihram ini sampai akhir ini untuk orang haji ya. Nah, untuk orang yang melakukan nusuk. Ihram itu apa? Nah, kita berniat melaksanakan haji atau umrah. Itu namanya ihram. Ihram itu apa? Berniat melaksanakan haji atau umrah. Coba lihat. Kita mandinya setelah kita ihram atau sebelum kita ihram? Nah, kita mandinya sebelum. Kita mau ihram nih, kita mau haji. Biasanya jamaah itu ihramnya di mana? Kan ada namanya nanti miqat, ya kan? Ihramnya di miqat. Kalau haji biasanya itu mulai dari tanggal 9 Zulhijjah, itu hari Arafah. Ini amalan pertama, nanti jamaah akan dibawa kepada Arafah. Nah, sebelum itu mereka ihram di hotel masing-masing. Maka sebelum mereka ihram nanti disunatkan mandi. Setelah mereka mandi, baru pasang baju putih itu. Nah, ya kan, tahu kan baju ihram itu baju putih itu. Nah, baru nanti setelah itu pasang niat. Pasang niat ini yang namanya ihram. Wadukhuli Makkahal Musyarrafah. Kemudian mandi masuk Makkah. Ini setelah masuk atau sebelum masuk nih? Sebelum masuk Makkah. Ini demi memuliakan Makkah ya. Kita dalam kondisi yang bagus, penampilan kita baik, penampilannya indah dan bersih. Sebelum kita masuk Makkah dianjurkan mandi. Ini yang bisa melakukan ini kayaknya yang pakai mobil pribadi lah. Jadi bisa cari tempat pemberhentian, ada masjid, mungkin bisa mandi gitu ya sebelum masuk Makkah. Tapi kalau naik bus umum, memang penganjuran. Bandara jauh, Syekh. Dari Jeddah itu ke Makkah jauh, itu 70 kilo. Nanti setelah dari Jeddah ke Makkah, masuk dulu gerbang Tanah Haram dulu. Nanti setelah gerbang Tanah Haram baru masuk ke kota Makkah. Nah, jadi harusnya menjelang masuk ke Makkah itu ya. Nah, jadi cari masjid terdekat, cari tempat mandi. Nah, di sini Saudi itu kaya ya. Jadi fasilitas umumnya itu semuanya lengkap. Tempat mandinya boleh, tidak kayak awak kan. Ayah cari orang mandi, mengapa membebena ayah sendiri awak tuh. Ya nah, tapi kalau sana itu akan banyak itu masjid-masjid yang bagus-bagus, fasilitasnya cukup. Sebelum masuk Makkah. Berikutnya adalah untuk wukuf di Arafah. Untuk wukuf di Arafah. Nah, ini sebelum kita berangkat wukuf di Arafah kita mandi. Wukuf di Arafah tanggal berapa? Tanggal 9. Nah, 9 Zulhijjah hari Arafah. Kemudian mandi di Masy'aril Haram. Ini di tempatnya nih, di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram ini ada kawasan khusus, bagian dari Muzdalifah. Ada nama kawasannya haji itu, ada namanya apa? Muzdalifah. Jadi ini dia akan ya
Insya Allah kalau panjang umur kita sampai ke haji nanti. Jadi urutannya wukuf di Arafah di siang hari tanggal 9 itu. Malamnya, malamnya kita mabit di mana? Di Musdalifah. Mabit di Musdalifah. Nanti ada tempat di sana yang bernama Masyarul Haram, disunatkan mandi di sana. Disunatkan mandi di sana itu pagi harinya. Kita mabit dulu di Musdalifah, terserah tempatnya di mana di Musdalifah. Nanti paginya kita mau meninggalkan Musdalifah, lewati tempat namanya Masyarul Haram, kita mandi di sana. Ini enggak begitulah diamalkan lagi ya, karena jamaah haji itu luar biasa ramai sekali, itu jutaan orang. Jadi orang ikut jadwal saja ya nak. Kapan busnya? Kalau saya berangkat jam 2 malam, berangkat jam 2 malam. Saya berangkat jam 4 subuh, berangkat jam 4 subuh. Saya berangkatnya jam 8 pagi, ya sudah dapat jam 8 pagi, bisa mandi. Ya sesuai jadwal kloter masing-masing. Kadang mabitnya tuh di bis aja dan Kadang mabitnya di bis, ya enggak turun dia. enggak turun. Tapi macet katanya. Oh ya, bisa jadi. Ya, Bisa jadi asalkan sudah berada di Musdalifah, itu luas itu. Yang penting berada di sana meskipun di atas bus. Ya itu. Memang itu banyak lah, masa haji itu ada saja problemnya, ada saja masalahnya. orang lupa lagi petugas haji itu nggak boleh pakai pakaian ihram Zat. Aturan baru itu. Maksudnya pakainya ketika di hotel tuh nggak boleh pakai pakaian ihram. Kapan itu? Dia disuruh berangkat dulu ke Ya, atau kapan itu saya dengar itu? tahun kemarin Oh, tahun kemarin. kawan berangkat. Oh gitu. Dia petugas. Kenapa gitu? Jadi kapan pakai Dia disuruh berangkat dulu. Ah. Nggak boleh pakai pakaian ihram. Pakai baju biasa. dari hotel ke Disuruh berangkat apa? dulu ke Arafah. Ke Arafah. Nggak bisa balik lagi. Nanti di Arafah baru boleh pakai. Baru boleh. Itu aturan siapa itu? Itu dari Kemenak kan? Aturan seperti itu. Iya, tapi kan dia petugas. Ustaz petugas juga dulu sudah pakai baju ihram dari hotel. Semua petugas itu diberikan opsi pilihan yang mau haji, dia bertugas juga di masa Armina itu, dia bertugas juga tapi boleh pakai pakaian ihram, ada UKD khususnya. Atau ada juga petugas haji yang enggak haji. Dia petugas saja karena memang sebelumnya sudah pernah haji, dia murni sekarang ingin tugas khidmah untuk jamaah. Itu juga ada yang pakai baju petugas, ada yang pakai baju ihram. Itu dulu bebas saja. Malah kalau dilarang ihram dari hotel, malah itu melanggar itu. Ya, ya harus bayar. Ya, kenapa seperti itu? Apa pertimbangan aturan? Saudi ketat apa gitu peraturan. Supaya apa? Untuk pemeriksaan. Takut ada haji kompoi itu. Itulah jadi melanggar itu. Ya melanggar itu apa ya? Pelanggaran ya. Dia ada nanti muharramatul ihram ya, pelanggaran ihram. Kita itu ihramnya itu harus di mikot, dan mikot haji itu di Makkah. Kalau Padang Arafah itu sudah bukan Makkah lagi, itu sudah di luar Makkah. Jadi mikotnya sudah kena itu. Jangan bayangkan pelanggaran haji itu, saya langgar aja lah, nanti saya bayar dam. Tidak boleh seperti itu. Mentang-mentang ada damnya nanti kan. Sudahlah, kerjakan sajalah, pakai pesan aja baju dulu. Nanti saya bayar dam. Itu sama dengan orang yang bilang gini, maliang saya lu, tapi kok potong saya tangan doa ada. Berzina saja kita dulu, nanti dicambuk agak seratui doa ada sih. Apakah boleh seperti itu? Tidak, Bu. Tidak boleh. Baik. Itu Masyarul Haram. Kemudian wasala satun liramyil jimar ayyamat tasyrik. 3 mandi 3 untuk melempar jamrah. Jimar ini jamak dari jamrah pada hari-hari tasyrik.
Ini salah satu ritual di amalan haji juga. Pada hari tasyrik tanggal berapa? 3 hari, 11, 12, 13 itu kita datang ke Jamarat dari Mina. Orang-orang malamnya di Mina, mereka jamaah itu lewat terowongan Mina itu pergi ke tempat namanya Jamarat. Nanti di Jamarat itu nanti ada Jamrah Sughra, ya, ada Jamrah Wusta, kemudian ada Jamrah Aqabah atau Kubra. Tempat melempar batu itu. Saya kan pernah lihat juga atau pernah dengar ceritanya. Itu tiga hari, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Nah, dan setiap harinya itu sebelum kita berangkat lempar jamrah kita dianjurkan kita mandi. Tuh haji ini banyak mandi aja kerja kita terus, karena memang ritualnya itu berat dan itu membuat berkeringat banyak, mudah membuat kotor itu. Baju ihram itu 2 hari itu kotor itu, debu dari Arafah, pakai Musdalifah, berangkat lagi ke Mina pakai itu juga. Nah, jadi mandi. Dan Makkah itu negeri panas ya. Setiap hari itu di atas 40. Setiap hari di atas 40. Ustaz di Makkah itu dulu hitam Ustaz. Ustaz nan putih apa? Ayolah, sekarang gini putih apa? Ayolah. Ustaz di Makkah itu hitam. Ada fotonya itu memang gelap kulit itu. Tapi balik Ustaz ke Mesir balik jadi putih Ustaz ya. Ah itulah barakat Mesir tuh, kalau di Mesir jadi putih Wak. Itu memang betul itu. Jadi kalau di Mesir saya jadi putih. Tapi kalau kita ke Makkah jadi hitam. Cak, jadi yang Cak ke Mesir atau ke Makkah Cak? Nah, kalau ini jadi selebgram, Cak ke Mesir. Ya. Tapi kalau ini ibadah, kayak ke Makkah. Selesai pembahasan tentang mandi lah, banyak nak mandi kok. Lah. Lepas saya badan awak mandi sendiri. Ini awak tayam. Masuk awak tayamum. Masih ada waktu kita baca juga lah. Silakan baca Saibah. Babut tayammumi wa syuruti tayammumi salasatun. Ahaduha ayaqa ba'da dukhulil waqti in kana li fardin aw li naflin muaqqatin. Bal yajibu naqlu turabi fil waqti. Falau tayammama syakkan fil waqti lam yasihha wa in sadafahu. Walau tayammama li fa'itatin dahwatan falam yusalliha hatta hadratiz zuhru falahu ayusalliha bihi aw fa'itatun ukhra. Bab tayamum. Syarat-syarat tayamum itu ada 3. Salah satunya adalah bahwasanya terjadinya itu setelah masuknya waktu, sekalipun itu untuk sholat fardu ataupun untuk sholat sunnah yang muakkad. Bahkan wajib bagi dia itu memindahkan turab debu itu pada waktunya. Dan jikalaupun dia tayamum ragu pada suatu waktu, maka tidak sah tayamumnya. Jikalau sekalipun sodako ini kebetulan pas waktunya. Dan jikalaupun dia tayamum li fa'itatin untuk salat yang luput dahwatan pada waktu duha, falam yusalliha, maka dan dia belum salat hatta hingga datangnya waktu zuhur, maka bagi dia untuk melakukan salat yang luput tadi atau melakukan salat luput yang lainnya. Maka bagi dia salat zuhur atau salat luput lainnya. Falahu ayusalliha, salliha ini bukan faitah itu, tapi salat zuhur. Ya. Biasanya kalau ada isim domir, isim kata ganti, itu marji'nya kepada ila aqrabil madkur, kepada yang terdekat, itu biasanya. Dan memang di sini begitu. Baik, qala rahimahullah babut tayammumi. Syurutut tayammumi salasatun. Ahaduha ayyaqa'a ba'da dukhulil waqti in kana li fardin aw naflin muaqqatin.
bal yajibu naqlu turabi fil waqti. Falau tayammama syakkan fil waqti lam yasihha wa in sadafahu. Walau tayammama li fa'idatin dahwatan falam yusalliha hatta hadaratil zuhru falahu ayyusalliha bihi au fa'idatan ukhra. Bab tayamum, syarat-syarat tayamum ada 3. Salah satunya bahwasanya tayamum itu terjadi dilakukan setelah masuknya waktu jika adalah sholatnya itu sholat fardu atau sholat sunat yang muakkad, sholat sunat yang punya waktu. Bahkan ini idrok intiqali, bahkan wajib memindahkan tanah itu di dalam waktu. Maka ini takbirnya, kalau ia tayamum dalam keadaan dia ragu pada waktu itu, artinya apakah waktu sudah masuk atau tidak, dia ragu, tidak sah tayamumnya meskipun itu berbarengan dengan waktu. Dan kalau ia tayamum untuk sholat faidah, untuk sholat yang tertinggal, artinya dia ingin mengqadha ini. Kalau dia tayamum untuk mengqadha sholat di waktu duha, lalu ia tidak sholat faidah itu, dia tidak sholat qadha itu sampai datang waktu zuhur, maka baginya boleh ia sholatnya apa? Sholatnya zuhur dengannya bihi, yaitu dengan tayamum yang tadi itu, atau faidatan ukhra, atau dia niatkan sholat terlewat yang lain, untuk mengqadha sholat yang lain. Baik, ini pembahasan tentang tayamum, salah satu bab yang sangat penting dalam pembahasan thaharah, masalah tayamum. Tayamum ini thaharah badal, thaharah pengganti. Kapan kita bertayamum? Ketika tidak ada air, itu salah satu kondisinya. Beliau akan menjelaskan ada 3 nanti kondisinya, secara garis besar ada 3 kondisinya. Salah satunya tatkala tidak ada air. Tidak ada air, apakah wajib juga kita sholat? Wajib sholat. Bagaimana cara toharahnya? Tidak ada air, tidak bisa berwudu. Nah, maka ganti dari wudu, kita tayamum. Tayamum, ya, nanti akan syarat-syaratnya akan ada. Kita cari tanah yang berdebu, ya, tanah yang berdebu. Kemudian kita pukul tanahnya, enggak menempel debu itu di tangan, ya kan? Kemudian kita usap apa? Kita usap wajah kita, kemudian pukul lagi, kemudian kita usap tangan, kita usap tangan. Nah, ini kita bersuci. Nah, kita tohar. Ini namanya tayamum. Syaratnya dulu, supaya tayamum kita sah, syaratnya ada 3. Yang pertama tayamum dilakukan setelah waktu masuk. Kita mau sholat apa? Bayangkan ini air tidak ada, kering. Waliyahzubillah, kering, tandus. Kita mau sholat, maka kita tayamum. Kapan kita tayamum? Kalau waktunya sudah masuk. Baik itu tayamumnya untuk sholat fardu atau sholat sunat yang muakkad. Kita sholat fardu. Sebentar lagi maghrib. Kita mau tayamum untuk sholat maghrib. Kapan kita tayamum? Azan dulu maghrib, baru kita tayamum. Bolehkah kita angsur 15 menit sebelum azan? Ya kan, tayamum dulu kita, baru nanti tinggal jam bersih. Tidak sah. Kalau wudu gimana? Kalau wudu kan boleh kan? Tidak harus masuk waktu dulu. Kita boleh berwudu kapan boleh. Tapi kalau tayamum harus masuk waktu. Au naflin muaqqatin, atau tayamumnya untuk salat sunat yang muakkad. Salat sunat ini berapa macam? Apa maksudnya salat sunat muakkad?
Salat sunat ini berapa macam? Secara umum salat sunat itu ada tiga. An-naflu ya, an-naflu salat sunat ini ada tiga. Ada an-naflu al-muaqqat, ada an-naflu. Kawannya ada namanya zatus sabab. Zatu as-sabab. Kemudian ada naflu al-mutlaq. Salat sunat itu secara umum bisa kita bagi tiga. Ada namanya naflul muaqqat, yang ada waktunya. Yang ada waktu ini maksudnya apa? Jelas batasan waktunya, kapan masuknya, kapan keluarnya. Ada waktunya. Waktu masuknya jelas, waktu keluarnya juga jelas. Waktu masuknya jelas, waktu keluarnya jelas. Contohnya apa? Siapa yang bisa ngasih contoh? Rawatib bagus, sholat duha bagus. Kita contohkan sholat duha, boleh yang kita cetak. Sholat duha. Ada waktu awal, waktu akhirnya jelas. Rawatib. Waktu awalnya jelas, waktu keluarnya juga jelas. Ya kan? Sholat Id itu zatul waqti itu muaqqat. Sholat Id, sholat hari raya muaqqat ya. Sekarang ada sholat yang kedua namanya zatus sabab. Kalau zatus sabab ya, ini kan artinya yang memiliki sabab ya. Sholat yang memiliki sabab. Yang mana sholatnya itu tidak ada batasan waktu khusus ya, masuknya kapan, keluarnya kapan, tidak ada jam khususnya, itu tidak ada. Tetapi kalau ada sababnya, kapanpun terjadi sebabnya, maka ada sholatnya. Acuannya adalah kalau sebabnya itu terjadi. Bisa jadi sebabnya terjadi siang, bisa jadi terjadinya sore, bisa jadi malam, bisa jadi pagi. Kapanpun ada sebab, maka ada sholat. Contohnya apa? Sholat wudu itu satu sabab, tetapi karena kita tayamum sekarang kita mungkin wudu deh. Jadi boleh tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid. Kemudian sholat gerhana misalkan. Gerhana itu masuknya dari jam 7 atau dari jam 10 atau dari jam berapa? Kapan terjadi gerhana? Tidak bisa atur itu dah. Kira gerhana jam 3 sore. Masa masuk waktunya jam 7? Tidak ada batasan waktu pastinya, itu tidak ada. Tergantung sebabnya itu kapan sholat khusuf. Kemudian ada macam sholat terakhir ini sudah familiar bagi kita, ada sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu tidak ada waktu khususnya, tidak ada pula sebab khusus. Semata-mata kita mau sholat. Ya sholat, saya mau sholat 2 rakaat ya gitu. Sholat mutlak, bebas, lepas. Sekarang air tidak ada. Kita mau sholat sunat, maka kita tayamum. Tayamum itu syaratnya masuk dulu waktu sholatnya, ya kan? Kalau ini kan jelas, kalau muakkad kan jelas batasan waktunya, ya kan? Ba'da dukhulil waqti. Kalau kita mau tayamum untuk salat muakkad ini kapan? Ba'da dukhulil waqti, setelah masuk waktu sholat. Duha, tatkala matahari tinggi ya, setinggi tombak tanya gitu kan, masuk dulu waktu duha, baru kita tayamum. Rawatib
Masuk dulu waktu rawatib, baru kita tayamum. Sholat id, masuk dulu waktu sholat id, baru kita tayamum. Baik. Kalau itu sabab, kita mau sholat tahiyatul masjid, kita mau sholat kusuf. Ini tidak ada waktu khususnya. Ya, kita bilang gini, kalau kita mau tayamum untuk sholat ini, kita bilang ba'da tahaqqukis sabab. Ba'da tahaqquk as-sabab. Ba'da tahaqqukis sabab. Apa arti ba'da tahaqqukis sabab? Setelah terjadinya sabab. Kita tayamum setelah sababnya terjadi. Coba yang gampang loh, sholat kusuf. Sholat kusuf, kita mau sholat gerhana, tapi ayat tidak ada, kita tayamum. Kapan kita tayamumnya? Setelah gerhananya mulai terjadi, mulai tertutup. Sholat gerhana itu tidak harus tertutup semua ya. Gerhana apa namanya? Gerhana ya. Tertutup semua, tidak harus ya. Ada saja lingkaran matahari tertutup sedikit, itu gerhana. Asalkan sudah mulai fenomena gerhananya, sudah terwujud sababnya, kita sudah bisa tayamum. Sholat tahiyatul masjid. Apa sebab dari sholat tahiyatul masjid? Masuk masjid. Kita dianjurkan sholat tahiyatul masjid kapanpun kita masuk masjid, itu sebabnya masuk masjid. Jadi kita tayamumnya kapan? Tayamumnya kapan? Tayamumnya setelah sababnya terjadi, setelah dukhulil masjid. Dah masuk kita ke dalam masjid, maka sudah berlaku pada diri kita anjuran untuk sholat tahiyat, baru kita tayamum. Tayamumnya nanti di dalam masjid. Ya, karena kalau kita tayamum di luar, sababnya sudah terjadi dah. Kita belum kena khitab untuk sholat tahiyat, kita belum kena sabab. Jadi masuk dulu kita, baru kita kena anjuran untuk sholat tahiyat. Maka dalam masjid sebelum kita sholat baru kita tayamum. Cara tayamum dalam masjid. Ya itu. Kalau ada garin-garinan pemadai itu, banyak deh ini. Itu suruh yang ada di pelnya kan. Mengadin pelnya gaji seketik. Itu kan. Atau bawa tanah, boleh nggak bawa tanah? Taruh di wadah, di piring, ya kan? Jangan paseran dulu jadi, taruh di ada kotak misalkan atau apa, atau bisa saja kan? Bisa saja. Baik, jadi bisa dipahami ya. Setelah terjadinya kalau sholat mutlak, kapan kita tayamumnya? Sholat mutlak kita boleh mengerjakannya kapanpun. Jadi bisa dibilang waktunya itu setiap saat. Jadi kita bilang tayamumnya mata sya'a. Tayamumnya kapan? Mata sya'a. Apa arti mata sya'a? Kapanpun ia mau. Karena sholat mutlak tidak ada waktu tertentu, tidak ada sebab tertentu. Kapanpun ia mau sholat, ia bisa sholat. Bisa dipahami? Ya, baik. Ini sebetulnya di poin ini masih ada, tapi Ustaz tidak ingin terburu-buru. Ya, karena kalau sore kok langit kepala nak. Biasanya sore ini sudah panas kepala nih. Jadi kita sambung pembahasannya, masih tentang pada dulu waktu, kita sambung di pertemuan dari berikutnya. Ustaz pesankan untuk tayamum ini baca serius di rumah. Baca serius di rumah agar bisa
bisa untuk cepat memahaminya dan langsung menempel di kepala. Jangan datang kosong, jangan datang blank. Ya, pemasannya banyak nanti. Nah, yang bisa dipahami ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdal salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.